Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Cornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup." Akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah nonton di YouTube tentang para peziarah ke Tanah Suci, ke Israel, sampai pada tempat di mana para gembala dan domba-domba, ada para peziarah, ada beberapa yang dipersilakan untuk memanggil domba-domba. Mereka panggil coba satu kali dengan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh gembala. Panggil satu kali, tidak bisa, dua kali, sampai 3-4 kali, tetap saja domba-domba tidak peduli. Tapi ketika gembala yang biasa menjaga domba-domba itu memanggil, maka mereka semuanya datang. Para peziarah hura, senang karena suasana ini. Domba-domba sangat mendengarkan, mengenal suara dari gembalanya dan datang. Kalau bandingkan dengan kalau kita kasih makan ayam. Kalau kasih makan ayam, ada yang punya cara memanggilnya, itu lalu disampaikan kepada orang lain, ayam pasti datang. Tidak membedakan suara tuannya atau tidak, pasti datang. Atau kalau kasih makan anjing, kasih, ya kalau makanan enak, entah tuannya atau tidak, datang. Sehingga gampang dicuri misalnya. Atau ikan mujair, kita lego ikan di kolam ikan, entah itu tuannya atau tidak, langsung dapat. Jadi beda sekali dengan domba-domba ini. Di sini kita diajak bersama-sama untuk seperti Yesus mengatakan, domba-domba mengenal suara dari tuannya, dan karena itu dituntun menuju padang gurun memperoleh keselamatan. Kita diajak bersama-sama untuk mengenal secara detail suara Tuhan, mengenal secara detail ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh dituntun menuju pada keselamatan dan tidak disesatkan, bahkan mungkin juga dimusnahkan. Bahwa dalam pengalaman hidup
apalagi dengan media sosial yang ada banyak ajaran dalam hidup. Ada juga mungkin prinsip inspirasi hidup dalam kehidupan kita lewat media sosial atau lewat sesama. Bila kita tidak jeli dan bisa saja kita mengikuti inspirasi hidup itu, bisa saja kita salah jalan. Tapi kalau kita berprinsip seperti prinsip domba-domba tadi, sungguh mengenal suara Yesus secara jeli, sungguh mengenal Yesus secara detail, dan kita hanya mau mengikuti suara Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa supaya kita sebagai umatnya, sebagai domba-dombanya, dari hari ke hari semakin menyatu dengan Yesus, dan lewat itu kita sungguh-sungguh boleh memperoleh keselamatan. Semoga demikian. Amin.